Semuanya, perkenalkan aku Afrisa Bino Ramadhani dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret dengan NIM V1323004. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membagikan beberapa tutorial Excel, basic-basic Excel, mulai dari basic 1 sampai 4, terus ada goal sheet dan solver. Jadi untuk teman-teman semuanya, pantengin video ini sampai habis ya. Nah, di tutorial pertama tuh ada basic Excel 1. Nah, seperti yang dicontohin ini udah ada beberapa contoh untuk basic Excel 1. Nah, di sini juga ada instruksinya seperti di tanggal ini. Tanggal ada instruksi setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Waktunya juga ada instruksi buat setting waktu pembuatan di pukul 10.00 WIB. Dan di sini juga ada, jadi langsung aja kita coba ya teman-teman. Jadi pertama-tama tuh harus diawali dengan sama dengan. Karena ini custom, jadi kita masukkan teks. Terus di karena tanggal. Nah, lalu di sini itu udah ada sugestinya seperti year, tahun, bulan, terus ke tanggal harinya. Nah, di sini tuh ada karakter pemisahnya. Di laptop aku tuh ada titik koma. Nah, mungkin di laptop atau device teman-teman itu berbeda. Itu bisa karakter koma. Jadi, sesuaiin aja menurut device kalian masing-masing. Nah, tadi year-nya 2021. Terus titik koma, bulannya di Maret 03, 03, eh, 03. Lalu harinya tuh 09. Tutup kurung. Nah, belum selesai ya teman-teman. Ini tuh masih kita custom untuk codingnya juga. Biar nampilin nanti 09 Maret 2021. Nah, jadi itu kita bisa lagi pakai karakter titik koma karena di device aku titik koma. Terus format teksnya, kodenya kalau 09 itu di bentar. Nah, teman-teman harus ingat kalau custom tuh harus diawali dengan yang namanya tanda petik dua kayak ini. Tanggal 09 Maret komplit jadi MM dan 2021 ini juga komplit jadi WWW ditutup pakai petik dua lagi. Dan ini lama. Karena ini settingannya Inggris jadi bahasanya juga Inggris gitu teman-teman. Nah, di waktunya dimulai dari sama dengan juga, terus time, karena waktu, nah jam, jamnya jam 10 ya tadi 10. Ini tinggal ngikutin sama sugestinya ini, minutnya 00, terus secondnya juga 00. Jangan lupa ditutup kurung, lalu seperti itu teman-teman. Lalu di nomor ada instruksi nomor sesuai dengan jumlah data. Jadi harus urut ya teman-teman. Kalau ngurutin tuh biar efisien seperti ini. Kita ketik satu, terus dua, biar urut dan efisien tuh di blok. Nah, lalu ini titik kecil atau kotak kecil ini diklik 2 kali. Nah, jadi lebih efisien kan teman-teman.
Lalu di nama member ada instruksi tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, di sini kan nama membernya masih dengan huruf kecil semua. Nah, gimana cara ngubahnya dengan awalan huruf besar, awalan hurufnya besar. Nah, itu langsung aja, langsung sama dengan, dimulai dari sama dengan, terus ke proper. Nah, kenapa proper? Karena proper tuh menyimbolkan huruf awalan tuh besar. Nah, ada juga yang upper. Kalau upper tuh hurufnya besar semua. Ada juga lower. Yang lower tuh hurufnya kecil semua. Jadi kita pakai proper sebab di sini instruksinya awalan huruf besar atau kapital. Nah, langsung aja kita masukkan teksnya dari sini. Nah, tuh. Nah, udah nih awalannya jadi huruf besar semua kan. Nah, ini kan ini awalannya F sama N-nya ini kan huruf kecil. Nah, di sini udah ganti dengan awalan huruf kapital semua dengan rumus ini proper seperti itu. Terus di inisial nama. Langsung aja kita coba instruksinya. Inisial diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Dua huruf terakhir. Dua huruf terakhir tuh berarti A ini, akhir A ini, A ini. Gitu. Dengan huruf besar semua. Berarti upper, karena besar semua. Masukin upper. Terus teks. Ini kita ambil, bentar. Sebelumnya kan tadi cuma dua, dua huruf terakhir. Tuh posisinya ada di kanan huruf. Sebab ini terakhir A ini berarti ada di kanan. Kalau F ini berarti ada di kiri. Jika di kanan, jadi tuh kita masukin rumus right ini kanan terus ke namanya, ke di sel namanya. Terus charge-nya dua inisial nama. Dua jadi titik koma dua kurung tutup kurung tutup gitu. Ah, ini. Nah, ini langsung aja kita share ke bawah. Oh, dua inisial terakhir. I sama A ini. Hmm, I A, dua inisial nama terakhir. Itu. Nah, untuk tanggal lahir yang terakhir tuh ada instruksi ubah dalam bentuk bulan, spasi tanggal, koma tahun. Nah, ini langsung kita blok aja karena di sini udah dimasukin, tinggal ganti formatnya. Formatnya langsung ke more number format, kita masukin ke date. Nah, di sini tuh teman-teman bisa nyesuaiin tadi di bulan, spasi tanggal, koma tahun. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa cari format yang sesuai dengan perintahnya, terus lalu langsung di oke saja. Oke, jadi deh, selesai. Jadi seperti itu teman-teman untuk basic Excel 1.
Nah, selanjutnya ada basic Excel 2. Nah, di sini tuh kita nanti akan menggunakan rumus-rumus if, concatenate, sama find. Nah, if itu tuh fungsinya untuk menemukan syarat jika ada syaratnya gitu. Terus concatenate itu tuh kayak simbol dan jadi rumus untuk penggabungan karakter. Terus yang find itu untuk menemukan posisi karakter gitu. Jadi mungkin langsung kita coba aja. Di sini tuh udah ada yang perlu dilengkapi, semisal nama lengkap nasabah, inisial nama, jenis kelamin, dan jenis kartu, sama jumlah tabungan. Nah, ini tuh di sini udah ada instruksinya, kayak nama lengkap nasabah itu kita disuruh menggabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Dari nama depan ini digabung dengan nama belakang ini. Jadi contoh John Ricardo, kayak gitu. Nah, untuk rumusnya, jadi langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita masukkan sama dengan dulu. Lalu kita menggunakan proper. Proper buat nama depannya itu huruf depannya agar huruf besar, huruf pertama huruf besar. Terus konfigurasinya, kita tunggu untuk menggabungkan ini. Nah, kita kan butuh spasi untuk namanya tadi. Jadi kita pakai ini, kita spasi, lalu titik koma ke C. Nah, kurung tutup. Nah, kurung tutupnya ini sampai berwarna hitam. Kalau hitam berarti kurung tutupnya udah cukup gitu. Kita langsung ke enter. Jadi ini lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa langsung di blok ke bawah. Ya, jadi nggak perlu makan banyak waktu. Nah, untuk inisial namanya itu di sini juga udah ada instruksi kalau inisial namanya itu dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Setiap huruf depan dari nama nasabah ini, semisal John Ricardo ini berarti inisial namanya nanti menjadi JR. Nah, untuk rumusnya tuh biar cepat, rumus biar menemukan inisial nama dengan efisien tuh kayak gini. Sama dengan terus langsung ke upper biar nanti tuh hurufnya, huruf inisial namanya tuh besar semua gitu. Terus ke concatenate karena gabungan dari dua. Hmm. Terus pakai left. Nah, left ini tuh karena J-nya ini paling kiri, huruf paling kiri, seperti itu. Jadi pakai left, habis itu selnya dari nama lengkap nasabah John Ricardo ini diklik, bentar, left, kurung buka, kurung buka ini. Nah, kita mau ambil satu huruf yang J aja. Terus kita kurung tutup. Nah, belum selesai. Selanjutnya kita mau nyari yang R. R itu kan posisinya di tengah, jadi kita pakai yang namanya mid.
ini karena huruf R-nya berada di tengah. Terus ke selnya John Ricardo juga. Terus kita kasih titik koma dan fine. Kita temukan posisinya fine, fine. Terus ke fine-nya kan di setelah spasi. Sini kita kasih spasi dari 8 tadi. Harus kita ambil satu karakter doang, kurung tutup, tambah satu tambah satu karena R-nya itu sesudah spasi. Terus kalau sebelum spasi kita menggunakan min satu. Terus kita kunci pakai satu, kurung lagi sampai warna itu. Nah, langsung deh kita blok ke bawah. Nah, terus untuk jenis kelamin di sini ada instruksi jenis kelamin L. L itu tuh berarti laki-laki, kalau P itu berarti perempuan. Nah, caranya sama dengan terus kita pakai if untuk menentukan posisinya. If terus ini F8 kalau L huruf L itu sama dengan itu tuh menandakan laki laki. Nah, terus sisanya perempuan. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada jenis kartu. Nah, di sini ada instruksi jenis kartu berdasarkan kode nasabah apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Jadi dari kode nasabah ini untuk jenis kartunya, jika kode depannya ini S berarti silver, G berarti gold, P berarti platinum, X berarti ekspresi, T berarti tabunganku. Gitu, jadi langsung kita coba aja. Sama dengan kita pakai proper biar huruf depannya nanti itu huruf kapital. Terus langsung ke if. Nah, jika left dari left. Nah, leftnya dari sel H8 ini nanti kita nyari biar kodenya ini yang masuk. Paling kiri kan tadi S ya. Jadi satu huruf saja yang kita cari yaitu huruf S-nya nanti.
Terus sama dengan, nah, jika S itu silver, jangan lupa kasih petiknya. Terus sama if lagi, ini satu huruf, dulu, left. Nah, satu huruf sama dengan jika kodenya gold, maka jika kodenya G, maka gold. Lagi, if left huruf pertama paling kiri satu huruf itu sama dengan setelah gold tadi ada P. P, maka platinum. Nah, belum selesai. If lagi left ini satu huruf sama dengan X, X, maka ekspresi. Nah, lalu sisanya adalah tabunganku. S untuk silver, G untuk gold, P untuk platinum, X untuk ekspresi, dan sisanya adalah tabungan. Terus kita kurung. Nah, kurungnya ini nanti sampai berwarna hitam. Kalau udah berwarna hitam, kurung tutupnya langsung kita enter. Nah, ini langsung aja kita blok sampai bawah. Dan jadi deh. Untuk jenis kartunya ini emang lumayan panjang ya untuk rumus-rumusnya. Tapi tuh kalau udah tahu langkah-langkahnya mungkin gampang karena ini tuh sebenarnya tuh cuma diulang aja. Sebenarnya tuh kalau tahu langkah-langkahnya tuh sebenarnya mudah karena ini tuh kayak diulang if dari ini kodenya tuh jika nanti S di dalam rumus berarti silver, kalau G berarti gold, kalau P platinum, X ekspresi, terus T tabunganku. Ini. Silver, gold, platinum, ekspresi, dan sisanya adalah tabungan. Seperti itu. Nah, lanjut di jumlah tabungan ini ada instruksi setting dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini langsung diblok aja. Terus ini ada, nah ini. Ya, langsung kita klik. Nah, jika kayak gini tuh berarti row-nya ini tuh kurang gede. Jadi kita langsung geser aja. Nah,
Sudah jadi kayak gini. Ini paling mudah ya teman-teman. Soalnya tinggal setting di sini untuk mata uangnya apa aja, tapi bisa di sini di bagian accounting atau akuntansi ini. Tapi kalau di sini tuh tergantung settingan dari device-nya teman-teman. Kalau di sini tuh biasanya dolar, berarti emang settingannya dolar. Tapi kalau lewat di sini tuh langsung langsung kalau mau rupiah langsung bisa pencet rupiah, kalau mau dolar langsung pencet dolar, kayak gitu, euro dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, mungkin basic Excel 2 cuma ada ini aja. eh Rangkumannya kalau di basic Excel 2 itu ada yang namanya if, concatenate sama yang find gitu. Udah deh. Nah, selanjutnya ada basic Excel 3. Nah, di dalam basic Excel 3 ini aku akan sharing tentang penggunaan VLOOKUP, HLOOKUP, dan match. Nah, apa sih HLOOKUP itu? HLOOKUP itu tuh singkatan dari horizontal lookup value yang biasanya tuh headernya ada di sebelah kiri raw. Nah, yang VLOOKUP value atau vertical lookup value itu tuh headernya tuh berada di atas dari sumber data gitu. Nah, yang match itu gabungan antara kedua lookup value itu. Nah, terus ini tuh di sini ada contohnya, ada yang sheet satu ini ada cache berupa ini nanti kita coba pecahin bareng-bareng. Terus di sheet kedua ini ada data tambahan. Nah, ini tuh berisi data-data untuk kita mencari tahun bergabung bank, urutan prioritas, dan jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, contoh dari VLOOKUP itu kayak gini. Jadi tuh em, judulnya itu berada di atas kolom ini. Ininya tuh berada di atas dari sumber data. Seperti itu. Jadi langsung aja kita coba. Yang pertama ada tahun bergabung ke bank. Tahun bergabung. Nah, di sini tuh tabel tahun bergabung ke bank tuh menurut kode nasabah. Nah, ada kode A, C, F, dan D. Ini tuh diperoleh dari ini, kode nasabah yang kode terakhir. A, C, F, D ini yang terakhir. Huruf paling terakhir. Terus, nah dari kode nasabah tadi kita dapat ngurutin kalau A itu tuh ada di 2020, yang kode nasabahnya terakhir C itu ada di 2021 dan seterusnya. Jadi langsung aja kita coba. Kita pertama harus masukin sama dengan, lalu rumusnya itu lookup value. Di lookup value. Terus, nah karena ini tuh kodenya yang kita pakai cuma A, C, F, dan D itu, jadi kita harus pakai rumus right. Ini soalnya kita mau nyari yang paling kanan, yang terakhir ini paling kanan dari kode-kode ini. Jadi tuh kita klik selnya, lalu karena kita mau ambil yang A doang, yang satu ini, jadi kita kasih angka satu, terus kita tutup kurung dulu. Nah, ini kodenya agar
munculin A nanti. Nah, terus kita tambah ke tahun. Nah, ini. Nah, karena ini tadi udah aku namain, udah dinamain, jadi tahun. Jadi di sini tuh munculnya tahun. Nah, terus tahunnya tuh kasih angka 2. Karena kodenya ini tuh dari ini tadi, dari semua ini tadi, ini tuh berada di row atau deretan row kedua. Gitu. Jadi ini kita kasih angka 2. Lalu kita kunci. Nah, kuncinya ini tuh pakai angka 0 buat ngunci. Terus kita tutup kurung. Nah, langsung deh. Kalau A ini tuh kode nasabah yang terakhir A ini tuh tahun bergabung ke bank pada tahun 2020. Nah, udah cocok kan? Jadi langsung aja kita tarik ke bawah. Nah, jadi langsung otomatis. Terus untuk urutan prioritas, nah urutan tabel prioritas itu kalau tahun bergabungnya di 2020, maka prioritasnya itu di urutan nomor satu. Kalau 2021, urutan prioritasnya berada di urutan nomor 2 dan seterusnya. Jadi itu di sini juga udah dinamain tabelnya ini tuh dengan nama prioritas. Jadi langsung aja kita coba ini rumus VLOOKUP langsung pakai rumus match, maaf, match yang VLOOKUP ini nanti. Match terus ke ini prioritasnya karena dari tahun bergabung tadi ke prioritas ininya kan dari tahun bergabung. Terus kita kunci. Nah, kalau 2021 tuh prioritas nomor satu, kalau 2022 tadi tuh prioritasnya nomor 2 dan seterusnya. Jadi ini langsung kita seret aja biar lebih otomatis dan efisien. Terus jumlah tabungan sampai saat ini. Bentar. Kalau jumlah tabungan, nah ini jumlah tabungan sampai saat ini tuh, kalau tabungannya tuh berwarna coklat, bergabung pada tahun 2020 tuh, jumlah tabungannya 4 juta. Kalau biru pada bergabung 2020, maka jumlah tabungannya 5 juta. Nah, ini kan udah ada warna buku tabungan dari beberapa nasabah. Jadi langsung aja kita masukkan fill up. Terus ini contohnya tampil satu yang di sel H6. Terus ke tabel satu tadi yang warna tabungan kayak coklat, yang ini. Oh, nggak bisa, yang tadi yang coklat dan biru, kayak kayak gitu. Terus kita matchkan, gabungkan, matchkan ke ini, ke buku tabungannya juga, eh, ke ini, ke tahunnya. Jika bergabung tanggal 2 tahun 2020, itu tuh
dua, tabel dua, dua. Terus kedua, karena soalnya dua, ya kedua, terus tutup kurung, terus kita kunci lagi dengan nol, udah fix itu. Nah, jadi tuh tabel satunya ini dari warna ini di tabel jumlah tabungan. Terus tabel duanya ini ada tahun bergabung. Begitu kita langsung sampai ke sudah deh. Buat basic Excel 3 cuma itu kita gunain horizontal lookup value, vertical lookup value, sama Yaml gitu. Nah, di tutorial selanjutnya ada basic Excel 4, di mana di sini tuh ada contohnya. Nah, ini nanti akan menggunakan count if dan sum if. Nah, count if itu nanti kayak penghitungan jika ada syaratnya. Seperti ini nanti ada kayak jumlah nasabah laki-laki. Nah, berarti kan ada syarat nasabahnya tuh berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Terus ada sum if, di mana nanti tuh totalnya ada syaratnya. Seperti ini, contoh. Total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Berarti if-nya tuh laki-laki dan di usia 27 tahun, di mana itu sebagai total peminjaman dari nasabah tersebut. Nah, jadi langsung aja kita coba ya teman-teman. Mungkin kita coba yang gampang-gampang dulu dari yang di atas ini, soal yang di atas ini. Oke, langsung aja kita coba. Pertama pasti karakter sama dengan total biaya kredit. Total itu pakai rumus ini, sum ini yang sum biasa, soalnya nggak ada syaratnya. Terus total biaya kredit atau peminjaman ini biaya kredit. Total biaya kredit. Langsung aja kita blok sampai bawah, lalu enter. Itu. Terus lanjut ke rata-rata total pinjaman. Nah, rata-rata tuh pakai rumus average. Average ini ke total peminjaman. Langsung aja blok sampai bawah. Ini tuh average-nya nggak average if karena nggak ada syarat tertentu. Jadi langsung aja di blok, terus langsung di enter. Nah, terus biaya kredit terendah. Kalau terendah itu masukin rumus minimal. Minimal biaya kredit terendah. Di blok. Yang tertinggi pakai yang maksimal. Terus juga di blok kreditnya sampai bawah. Nah, ini nih jumlah nasabah laki-laki. Nasabah. Jadi tuh pakainya count if karena ada persyaratannya. Hmm.
A, kan if di ini cuma satu laki-laki. Tablo. Nah, karena syaratnya tadi laki-laki, jadi kita sah dulu pakai, nah kriteria if-nya tuh laki-laki. Jadi kita klik yang selnya laki-laki. Di sel laki-laki yaitu D6. Langsung aja di enter. Ada 8 nasabah. Lanjut ke jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Berarti sama di count if hmm, count if tempat lahir. Nah, ini sama kayak yang tadi di blok dulu. Terus kriterianya masuk ke klik sel Jakarta. Dampak. Nah, selanjutnya jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, ini kan syaratnya ada dua, yaitu nasabah perempuan sama yang lahir di Sulawesi. Jadi kita nggak pakai count if, tapi count ifs, ada S-nya. Langsung aja kita coba kayak gini. Yang ini. Count ifs yang ini. Kan tadi yang di atas tuh nggak ada S-nya. Tapi karena kriterianya lebih dari satu, jadi kita pakai yang ada S-nya ini. Nah, kriteria yang pertama tuh di nasabah perempuan. Jenis kelamin kita blok tuh. Lalu ada pemisah kriterianya. Kriteria satu di perempuan. Lalu bisa lagi untuk kriteria kedua yang lahir di Sulawesi. Hmm, benar. Hmm, perempuan. Nah, kriteria kedua ini di Sulawesi. Nah, dan sabar. Nah, selanjutnya tuh total. Nah, total ini nggak menggunakan count karena bukan bukan jumlah doang, tapi total semuanya. Jadi pakai ini sampai karena ada kriterianya. Sampai ke nasabah perempuan titik koma kesal perempuan. Titik koma lagi untuk ke total peminjaman. Nah, dan selanjutnya adalah total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Jadi di ke total pinjaman. Lalu ke, ke nasabah laki-laki satu lagi. Lalu kriterianya juga dengan usia 27, 29 di kriteria
Lalu berikutnya rata-rata biaya kredit dengan tenor sendiri dengan tenor 9 bulan. Misalnya ini, rata-rata kan pakai average, tapi kalau ada syaratnya kita pakai average ke ini tutup dulu tenor kredit tadi kriterianya yang 9 bulan lalu masuk ke biaya kredit ini. Ini deh. Jadi itu teman-teman buat basic Excel 4 itu jadi ada yang namanya sum, terus ada average, ada minimal, ada maksimal, terus ada yang namanya count-il, penghitungan jika ada kriteria, satu kriteria tertentu. Terus ada yang count-if, ada S-nya ini, berarti itu kriterianya lebih dari satu. Terus yang total ada sum, ada sum, tapi kalau ada kriterianya berarti sum. Gitu. Kalau biaya kalau rata-rata juga sama average seperti itu. Nah, untuk goals tutorialnya tuh semisal ini dulu kita mencari omset penjualan. Nah, omset penjualan itu kan berasal dari harga per smartphone ini dikali smartphone yang terjual. Jadi itu ini nanti caranya sama dengan P4 dikali P3. Nah, jadi itu omset penjualannya 46 juta. Nah, lalu kita isi yang total modal. Nah, total modal itu diperoleh dari modal per smartphone ini dikali dengan smartphone yang terjual. Jadi sama dengan P7 dikali P3. Dapat deh, jadi total modalnya 38 juta. Nah, untuk keuntungan bersih itu didapat dari langsung aja sama dengan omset penjualan dikurangi total modal. Nah, keuntungan bersih dari penjualan smartphone sejumlah 20 ini, keuntungan bersihnya 8 juta. Nah, di sini tuh ada dua pertanyaan. Nomor satu, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Nah, ini tuh bisa menggunakan yang namanya closing. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa cari ini di data, lalu ke what if analisis, langsung aja ini kan muncul closing. Nah, langsung aja klik closing, lalu isi deh, disesuaikan. Seperti set sell keuntungan bersih. Nah, to value-nya diganti dengan 50 juta karena kita mau mencari keuntungan sebesar 50 juta. Tulis 50 juta. 50 juta. Pay changing sale-nya ke smartphone yang terjual. Oke deh. Nah, langsung deh keset. Oke, keset berarti keuntungan bersih 50 juta tuh smartphone yang terjual harus sejumlah 125. Di sini kita tulis 125 phone. Nah, terus kalau mencari keuntungan 150 juta sama teman-teman, jadi langsung aja ke what if, ke goal seek,
Lalu kita sesuaikan selnya. Sel-selnya di keuntungan bersih, kita to value senilai 150 juta. Oke. Terus by changing cell-nya ke smartphone yang terjual. Oke deh. Berapa ya kira-kira? Nah, jadi kalau keuntungan 150 juta tuh smartphone yang harus harus kejual yaitu sejumlah 375 poin smartphone yang kejual. Nah, jadi tuh penggunaan goals itu seperti itu teman-teman. Jadi itu sebenarnya tuh gampang kalau kita tahu step by step-nya. Jadi kalau teman-teman mau solve beberapa soal tanpa ribet, bisa menggunakan cara goal sheet ini. Seperti itu. Nah, tutorial terakhir dari video ini tuh ada solver. Solver tuh kayak gimana kita nyari tahu atau nyari solusi. Eh, Contohnya di sini tuh kita mau nyari solusi total keuntungan dari jumlah jenis minuman ini yang harus kita maksimalin tuh berapa untuk memperoleh keuntungan yang maksimal juga. Itu tuh gimana? Nah, jadi tuh untuk masalah ini bisa diselesaikan dalam Excel tuh ada yang bernama solver. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita jadi tuh solver di Microsoft Excel ini tuh ada di data. Nah, kita cari dulu di data. Terus ini solver ini takut solver. Nah, nanti kita coba mulai ulang ini teman-teman. Nah, ini tuh nanti kita isi yang set object ini, masalah apa yang ingin kita cari solusinya. Jadi itu kita klik di sel ini karena kita mau nyari total keuntungan. Jadi kita klik yang sel B7 ini. Nah, untuk ini tuh untuk eh, kita mencari yang maksimal. Nah, tapi ada juga jika kita mau nyari yang minimal, kita pencet yang minimal atau value of ini kita request misal di sini kita mau nyari keuntungan 1 juta atau berapa gitu, nanti kita bisa tulis di sini. Cuma untuk kali ini kita mau nemuin solusi untuk keuntungan maksimalnya tuh berapa. Jadi kita milih yang max. Nah, lalu by changing variable cell ini kita nyari keuntungan maksimalnya itu tuh dari jumlah yang harus dibuat, jumlah minuman yang harus dibuat. Jadi tuh ini by changing cell-nya tuh dari B2 sampai ke B6 itu. Terus subject to the constraints-nya ini tuh kita nyesuaiin dari ketentuan-ketentuan yang ada. Langsung aja kita masukin, kita pencet yang add ini. Nah, untuk ketentuan pertama, constraint pertama yang harus kita buat tuh jumlah harus berbentuk angka bulat. Jadi tuh jumlah yang harus dibuat ini harus berbentuk angka bulat, integer. Nah, integer ini tuh em, kayak angka yang harus dihasilkan tuh nggak boleh pecahan, nggak boleh desimal, nggak boleh koma. Jadi tuh angkanya bulat. Itu pakai integer ini. Seperti itu. Kita add.
lagi. Jangan di oke dulu ya teman-teman. Soalnya ini ada masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus kita sesuaikan. Jadi kita klik add dulu. Lalu yang kedua, total jumlah yang harus dibuat tuh harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, total jumlah yang harus dibuat yang sel B7 ini tuh harus sesuai. Jadi harus sama dengan kapasitas produksi sejumlah 230 di sel B9. Kita klik yang sel B9. Lalu kita add lagi. Selanjutnya, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi jumlah yang dibuat, semisal kopi gula aren ini tuh perkiraannya harus 100, nggak boleh lebih dari 100. Dan kopi hitam ini tuh dibuat harus nggak boleh lebih dari 80 kopi hitam gitu. Dan seterusnya. Jadi langsung aja kita blok yang B2 sampai B6. Lalu kita klik simbol yang ini. Udah otomatis di sini tuh ada kurang dari sama dengan karena tidak boleh lebih. Jadi harus kurang dari constraint-nya ini. Nah, kita klik add lagi. Nah, yang terakhir, total modal di sel F7 ini tidak boleh melebihi juga dari modal yang dimiliki sebesar 2 juta ini. Jadi itu kita beri simbol juga yang kurang dari sama dengan constraint-nya di modal yang dimiliki. Yang 2 juta ini di sel B10. Ya gitu. Nah, karena constraint-nya atau ketentuannya yang dimasukin itu udah selesai, baru deh teman-teman boleh klik yang oke. Nah, terus kan ini udah semua. Dari ketentuan, dari set objek, tuh maksimal buat nyari total keuntungan yang maksimal. Terus by changing variable cell-nya udah disesuaikan juga dari jumlah yang harus dibuat itu. Terus langsung kita klik solve. Nah, lalu kita klik langsung oke aja. Nah, jadi tuh untuk fitur Excel yang solver itu tuh bisa ngebantu banget teman-teman buat nyelesain kayak nyari-nyari solusi uh, jumlah keuntungan, total keuntungan yang ingin kalian sesuaikan sendiri. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan tutorial-tutorial dari basic 1 sampai 4, terus ada goal sheet juga, terus ada solver. Dari aku mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada tipe-tipe, aku pribadi mau ngucapin mohon maaf dan terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin video ini sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan di video yang selanjutnya. Bye. Bye.